Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi di antara permintaan dan penawaran yang bercirikan tunggal yang berhadapan dengan banyaknya konsumen atau pembeli. Contohnya, perusahaan TV kabel lokal yang ada di kota-kota besar bisa dipandang sebagai pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga atau melakukan monopoli pasar. Kedua, pada penjual lain tidak ada yang bisa menyaingi dagangannya. Ketiga, pedagang lain tidak bisa masuk karena adanya suatu hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Keempat, jenis barang yang diperjualbelikan hanya satu macam. Kelima, tidak adanya suatu campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Keenam, pasar monopoli yaitu industri satu perusahaan. Ketujuh, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam sebuah industri. Kedelapan, bisa mempengaruhi penentuan harga secara mutlak. Kesembilan, promosi iklan yang kurang diperlukan. Jenis-jenis pasar monopoli. Pertama, monopoli by law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai sebuah hajat hidup orang banyak. Kedua, monopoli by nature, yakni monopoli yang lahir dan berkembang secara alamiah karena didukung sebuah iklim dan lingkungan hidup tertentu. Ketiga, monopoli by license, yakni izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Kelebihan pasar monopoli. Pasar monopoli sering dianggap sebagai pasar yang dapat mengeksploitasi pekerja, merusak sumber daya sehingga mendapat tanggapan yang negatif oleh masyarakat atas kehadiran pasar ini. Namun, seperti bentuk pasar pada umumnya, pasar monopoli juga mempunyai beberapa kebaikan. Di antaranya, yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kelebihan pertama pada perusahaan monopoli adalah kemampuannya mengakumulasi keuntungan supernormal dalam jangka panjang. Dampaknya, riset dan pengembangan teknologi bisa terdanai dengan kemampuan perusahaan ini. Dengan peningkatan efisiensi ini akan meningkatkan pula output yang lebih besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Dengan banyaknya perusahaan pesaing, tentu akan terjadi pemborosan atau inefisien karena perusahaan akan mementingkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan pesaing, sehingga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas produk. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli yang pada umumnya adalah perusahaan besar, sehingga dapat menikmati skala ekonomi yang bisa menurunkan biaya produksi. Hal ini bisa dimaklumi karena di dalam pasar monopoli, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan seperti biaya promosi atau iklan yang dialami pada pasar persaingan sempurna. 4. Efisiensi dalam pengadaan barang publik. Tidak semua barang bisa disediakan secara lebih efisien lewat pasar. Barang ini dikenal sebagai barang publik atau public goods. Pengadaan barang publik ini akan lebih efisien dalam skala besar. Contohnya adalah pengadaan jembatan, jalan raya, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan transportasi, dan air minum. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan pasar monopoli. Tadi sudah dijelaskan tentang peranan pasar monopoli yang mungkin selama ini belum banyak kita ketahui. Nah, yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah tentang keburukan dari sistem pasar monopoli seperti yang pertama, penyimpangan alokasi sumber daya. Penyalahgunaan alokasi sumber daya bisa saja dilakukan mengingat kekuatan monopoli yang dimiliki. Perusahaan monopoli bisa dengan sengaja membatasi produksinya atau tingkat outputnya
untuk memaksimalkan laba. Hal tersebut dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi ketika permintaan atas barang meningkat, namun tidak disertai dengan cukupnya persediaan barang sehingga mendorong kenaikan harga. Kelemahan yang kedua, adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang monopolis bisa digunakan untuk mempengaruhi harga, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan di atas normal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Setelah terjadi peningkatan atau permainan harga dari monopolis, dampaknya pada konsumen harus membayar harga di atas biaya guna memproduksi komoditas sehingga akan menurunkan kesejahteraan konsumen. Yang keempat, eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Eksploitasi bisa terjadi terhadap konsumen maupun terhadap tenaga kerja. Eksploitasi ini timbul oleh karena perusahaan monopoli selalu melakukan produksi, baik dalam keadaan memperoleh laba atau rugi, pada harga yang lebih tinggi dari biaya marginalnya. Dengan ini, konsumen akan dirugikan karena mereka harus membayar harga lebih tinggi dibandingkan biaya produksi. Di sisi lain, gaji para pekerja akan dibayar lebih rendah dari harga jual yang diterima oleh monopolis. Yang kelima, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Tidak hanya persaingan perusahaan bisa menimbulkan penurunan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Keseimbangan dalam pasar monopoli terjadi di bawah keseimbangan ekonomi dikarenakan tidak semuanya terpakai sesuai dengan kapasitas produksi yang menyebabkan pengangguran. Yang keenam, memburuknya kondisi perekonomian dunia. Adanya perdagangan bebas memang dirasa bisa meningkatkan efisiensi, namun dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional ini telah menjadi perusahaan monopoli secara alamiah. Saham yang dimiliki oleh pihak swasta mengakibatkan perusahaan ini bertujuan untuk memaksimalkan laba. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan menggilas perusahaan-perusahaan yang ada di negara berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. 1. Memiliki sumber daya yang unik. Adanya monopoli tidak terlepas dari satu sumber yang penting, yaitu kepemilikan sumber daya yang unik atau istimewa yang perusahaan lain tidak memilikinya. Dalam kasus perekonomian, monopoli juga disebabkan karena suatu perusahaan yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari bahan mentah yang tersedia. Kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis atau economics of scale. Skala ekonomis yang maksimum bisa dinikmati oleh perusahaan apabila tingkat produksinya dalam jumlah yang besar. Pada suatu saat, perusahaan mencapai kondisi di mana biaya produksi mencapai minimum. Jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud di pasar. Yang terakhir, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Peraturan pemerintah juga bisa mewujudkan kekuasaan monopoli seperti adanya. Yang pertama adalah peraturan hak paten dan hak cipta. Hak cipta dan hak paten adalah jaminan hukum yang fungsinya untuk menghindari penjiplakan. Usaha pengembangan teknologi untuk menciptakan barang baru akan memberikan keuntungan kepada perusahaan, sehingga pemerintah memberikan hukuman pada kegiatan penjiplak tersebut. Yang kedua, hak usaha eksklusif. Jika perusahaan tidak mempunyai hak eksklusif, maka akan timbul halangan juga menikmati skala ekonomi secara maksimum.
sehingga perusahaan akan menetapkan harga atau tarif yang tinggi ke atas barang atau jasa yang dihasilkan.